Sampai yang dispenser itu teman saya sampai mengundang mobil pemadam itu sampai sudah ada di bawah itu. Pokoknya kalau tidak ada komplain berarti perkuliahannya lancar. Juga saya kebetulan pernah menggratiskan 7 mahasiswa, Bu. Dia tuh awalnya daftar reguler. Saya lihat skornya, TPA bagus, TOEFL-nya bagus. Terus saya arahkan, kenapa kok nggak ambil beasiswa? Bisa. Saya mulai kerja di itu, tapi honor ya dulu. Saya honor di tahun 1992. Saya mulai honor di UGM. Tahun 1996 saya diangkat jadi karyawan tetap, magang sampai dengan 1997. Saya dulu sebagai satpam, sampai COVID itu saya tugas di resepsionis, terus menjelang purna saya tugas di fasilitas, gitu. Saya mulai bekerja di UGM sejak tanggal 24 Juni tahun 1988. Ya, waktu itu yang membimbing saya adalah almarhum Bapak Dr. Guritno Mangkusubroto MEC dan Bapak waktu itu masih Dr. Andes Marwan Azra MBA sama Dr. Andes Dumeri MA sama Dr. Bambang Sutibyo MBA dan Dr. Andes, almarhum Dr. Andes Bapak Gunawan Adi Saputro MBA. Saya mulai bekerja di UGM sejak tahun 1993, tepatnya bulan Oktober. Waktu itu saya ditempatkan di bagian perpustakaan. Setelah itu pindah ke gedung Jalan Kaliurang. Saya masih di perpustakaan dan sempat bekerja di bagian rumah tangga. Setelah itu saya kembali ke perpustakaan lagi, terus terakhir sampai pensiun saya ditugaskan di bagian admisi. Sampai pensiun ini saya diperbantukan lagi, Bu. Seperti itu. Jadi, saya adalah waktu itu melayani perkuliahan. Jadi perkuliahan itu dulu masih belum ada zaman digital sekarang ya. Dulu cuma ada whiteboard, spedol, sama OHP. OHP yang gini itu ya. Itu pedoman saya itu. Pokoknya kalau tidak ada komplain berarti perkuliahannya lancar. Perkantoran kalau tidak ada komplain berarti administrasi lancar. Tapi kalau ada komplain berarti ada yang tidak beres, ada yang tidak jalan gitu. Pengalaman saya ya mungkin yang saya takutkan itu dulu pernah saya tugas di itu hampir kebakaran. Itu dispenser itu kebakaran sampai bulat-bulat itu. Kebetulan cop-copannya itu kan di tembok jadi nggak ada kayunya, jadi nggak ketahuan tapi nggak apa-apa. Sampai yang dispenser itu teman saya sampai mengundang mobil pemadam itu sampai sudah ada di bawah itu, sudah ada dicari di mana, tapi sudah diatasi dengan baik, alhamdulillah. Jadi di admisi itu saya melayani calon mahasiswa baru, mulai dari awal mendaftar sampai diterima. Nah, di situ kan saya juga nggak istilahnya nggak melulu duduk nunggu calon mahasiswa. Jadi saya juga
setiap BO student sudah dibuka, saya selalu memantau perkembangan apa itu yang daftar. Kan ada yang daftar asal daftar aja, setelah itu selesai. Ada yang daftar paham, ada yang enggak. Lah yang kosong-kosong itu saya hubungi, saya tanya sudah punya ATP belum? Contohnya seperti itu. Kalau belum saya arahkan. Saya juga istilahnya juga aktif buat status. Misalnya ada pendaftaran TPA TBI yang lebih mudah, contohnya dari PLTI itu Bu, itu kan lebih mudah soalnya dari UGM maupun dari Bappenas. Saya buat status, yang belum punya saya arahkan, saya informasikan silakan pakai ini aja lebih mudah, biaya lebih murah seperti itu. Terus juga saya kebetulan pernah menggratiskan 7 mahasiswa Bu. Dia tuh awalnya daftar reguler. Saya lihat skornya, TPA bagus, TOEFL-nya bagus. Terus saya arahkan, kenapa kok nggak ambil beasiswa? Bisa. Akhirnya saya arahkan, dari 8 orang yang saya arahkan, 7 masuk beasiswa gratis. Seperti itu. Ya, bekerja di MM itu ya senengnya kita bekerja, dapat gaji itu senengnya. Terus ketemu sama teman-teman dari mungkin berbagai daerah ya, karyawan MM itu karena enggak satu daerah, mungkin dari luar kota. Saya sangat senang dan bahagia di MM FEB UGM karena saya merasa dihargai Bu. Kebetulan saya dulu sering jadi karyawan teladan. Waktu itu sistemnya polling Bu. Jadi polling itu kan resmi Bu. Kalau sekarang kan modelnya ditunjuk siapa yang suka ditunjuk. Kalau dulu saya kebetulan zamannya eranya Pak Bayu kan polling Bu. Saya sempat juara 6 tahun saya juara terus, dapat juara 1 4 kali. Yang 3 kali itu secara berturut-turut Ibu. Seperti itu. Jadi saya merasa dihargai itu Bu. Jadi begini, karena kan MM kan merupakan salah satu perguruan tinggi. Istilahnya ya paling baik di Indonesia. Jadi untuk menjaga nama tersebut, saya juga pasti harus menjaga nilai tersebut, contohnya harus disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Juga kalau bisa, terutama harus mau bekerja sama dengan teman-teman, biar bisa sama-sama istilahnya menjunjung tinggi kedisiplinan dan sebagainya, agar MM lebih maju seperti itu. Ya untuk pekerjaan ya saya pokoknya berpedoman dengan itu sesuai wasiat itu almarhum Bapak Dr. Guritno Mangkusubroto itu, pokoknya pekerjaan jangan sampai komplain. Kalau komplain berarti ada yang tidak beres gitu. Nilai-nilai saya yang saya pegang itu selama saya bekerja itu kejujuran. Kejujuran saya sebagai staf di MM tetap saya pegang itu kejujuran dan kedisiplinan itu. Alhamdulillah itu tetap saya pegang sampai saya purna. Ya, kita harus menjaga kualitas teknik yang profesional. Kita jujur ya, kita bekerja dengan sesuai SOP dan pokoknya itu hindari permasalahan, hindari komplain sesuai itu dulu Pak Bambang Sutibyo pernah bilang ya, pokoknya di MM itu bandingannya harus 1:3. Kalau di UGM 3 di sini harus 1, harus bisa melaksanakan. Jadi pekerjaannya harus harus bisa menghandle 3, paling nggak 3 kerjaan. Pokoknya bandingannya
1:3 itu insya Allah kedepannya bagus. Dan jangan lupa ya, kita harus bekerja keras, melayani mahasiswa dengan baik supaya nanti kedepannya saudara atau siapa nanti kan bisa tertarik dengan FEB, S2-nya MM kan gitu, yang terbaik di Asia Tenggara kan gitu. Harapan saya semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM lebih maju lagi, lebih berkembang, terus banyak meluluskan mahasiswa-mahasiswinya ke jenjang yang untuk ke depan lebih baik agar bisa istilahnya membangun bangsa dengan baik seperti itu. Kalau untuk MMUGM, semoga MMUGM semakin jaya dan semakin hebat. Harapan saya ke depan untuk MM dan FEB semakin maju, meningkat, dan sejahtera untuk karyawan-karyawannya.